Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Merekayasa Sistem. Kisah ini diawali dari ketika beberapa hari yang lalu saya pergi bersama dengan anak rohani saya sekaligus anak angkat saya menggunakan mobil Pajero Sport tahun 2017. Nah, pada saat beliau mau mengisi solar, ternyata tidak bisa. Kemudian beliau bertanya kepada petugas SPBU-nya. Alangkah terkejutnya karena ternyata petugas SPBU-nya mengatakan bahwa nomor yang Bapak punya sudah dipakai oleh orang yang mengisi Pertalite. Nah, ini kan lucu, saudara-saudara ya. Artinya apa? Tidak benar jadi benar karena merekayasa sistem. Nah, saya ketika memikir hal itu, saya jadi teringat tentang merekayasa sistem di dalam kekristenan. Di mana kita tahu sesuai dengan kitab suci Tenak Nevi'im Ketuvim Wahafrita Kadasa mengatakan bahwa nama Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, Salomo, dan para nabi itu bernama Yahweh. Dan Yahweh itulah yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus. Tetapi anehnya, nama Yahweh yang tertulis 6.800 kali di perjanjian lama, 6.800 kali lebih, dan di dalam perjanjian baru ada 231 kali, kok bisa hilang dan bahkan tidak disebut namanya. Padahal yang punya nama menyatakan dirinya di dalam kitab Yesayahu pasal 42 ayat yang ke-8 yang berbunyi, Ani Yahweh Husmi, Aku Yahweh itu namaku. Dan nama Yahweh itu menghendaki supaya disebut. Di dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8 dikatakan, Hodu la Yahweh kir'u fesmu hodiu fa'amim alilotai. Yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggilah namanya, serukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi Yahweh menghendaki namanya disebut. Bukan hanya disebut sebutannya, tetapi juga disebut namanya. Tujuannya apa? Supaya jangan dilupakan. Itulah sebabnya maka umat Nasrani dikatakan supaya hati-hati jangan menyebut dengan sembarangan. Di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-7 dari Tenak berbunyi, Lo tisa etsem Yahweh Elohika lasawe, kilo yenake Yahweh etsmo lasawe. Yang artinya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Di dalam kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, jangan menyebut Tuhan huruf besar semua Allahmu dengan sembarangan. Nah, kalau dikonvertkan ke sini, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan. Atau Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Yang dimaksud adalah menyebut dengan sembarangan. Kalau menyebutnya untuk memuliakan, meninggikan, tentu bukan sembarangan. Yang disebut sembarangan itu untuk berdusta, untuk menipu, untuk guyon. Nah, itu tidak boleh. Ya. Dan Yahweh menghendaki namanya disebut supaya jangan dilupakan orang. Karena kalau kita melihat di dalam kitab suci, sudah sering kali terjadi setiap orang Ibrani, orang Yahudi, jauh dari Yahweh, pasti mereka menyembahnya kepada Baal. Oleh karena itulah Yahweh menghendaki namanya disebut. Tetapi bukan tidak boleh disebut sama sekali. Kalau jangan engkau menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan, yang dilarang adalah kalau menyebut dengan sembarangan. Misalkan saya katakan, ada sebuah kalimat, dilarang membuang sampah sembarangan. Pertanyaan saya, bolehkah kita membuang sampah? Tentu boleh.
Tetapi yang tidak boleh adalah kalau membuangnya dengan sembarangan. Oleh karena itulah Yahweh sangat concern, sangat perhatian dengan namanya sendiri. Oleh karena itulah maka di dalam kitab Keluaran 23 ayat yang ke-13 dikatakan, Ufkal asyer amarti alehem tisamer wesem Elohim akhirim lo taskiru lo yisama alpika. Yang artinya di dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada, juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Jadi kita tidak boleh menyebut nama Allah. Kenapa? Karena Allah itu bukan sesembahan kita. Orang Israel tidak pernah menyembah Tuhan bernama Allah. Di dalam kitab suci bahasa Inggris saja tidak ada Allah, saudara-saudara. Ya, Allah itu sejarahnya adalah satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy. Saat itu Islam belum lahir. Diadopsi oleh Kristen Arab dan di Indonesia diadopsi lagi. Oleh karena itulah kita mengenal adanya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hud dan sebagainya. Semua ada 360, salah satu di antaranya adalah Allah. Jadi Tuhan tidak mengendaki kata Allah itu keluar dari mulut kita. Kecuali seperti yang saya sampaikan ini untuk menerangkan kepada saudara supaya hati-hati waspada. Karena dikatakan dalam segala hal telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Kenapa sih kok Yahweh tidak menghendaki nama sesembahan lain keluar dari mulut kita? Karena beliau cemburuan. Beliau itu Tuhan yang sangat cinta kepada kita. Makanya Tuhan tidak menghendaki namanya diduakan. Oh, yang penting hati, Pak. Sekarang kalau ada sepasang suami istri sedang melakukan persenggamaan, kemudian yang laki-laki menyebut nama perempuan lain, apakah kira-kira yang perempuan tidak marah? Dan kalau marah yang laki mengatakan, oh walaupun saya menyebut nama si A, sebetulnya yang saya anggap adalah kamu. Bisakah diterima? Tentu tidak bisa. Oleh karena itulah di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14 dikatakan, Kilo tistakawe le'el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Yang artinya sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Dia cemburu karena dia cinta kepada saudara. Yang jadi masalahnya adalah saudaranya mau tidak dicintai. Yeshua HaMashiach yang selama ini dikenal dengan nama Yesus Kristus saja, ketika turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yahweh itu sendiri, beliau mengajarkan untuk mengasihi Yahweh, karena Yeshua HaMashiach itu Yahweh. Di dalam kitab Matius atau Matius 22 ayat yang ke-37 dikatakan, Wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Elohika, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Yang artinya, firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, kalau saudara mengaku sebagai muridnya Yeshua HaMashiach atau muridnya Yesus Kristus, maka saudara seharusnya taat kepada firmannya Yeshua HaMashiach Yesus Kristus itu. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, oh Pak, di Indonesia Allah itu bukan nama, Allah itu sebutan. Oke, saya buktikan di dalam terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dari kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20. Di sana berbunyi, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamanya itu Allah Israel ialah Allah. Saya garis bawahi kalimat Allah Israel ialah Allah. Kalau Allah Israel ialah Allah, artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel namanya Allah. Nah pertanyaannya, sejak kapan orang Israel menyembah Tuhan yang bernama Allah? Tidak pernah ada, saudara-saudara. Dan ada satu berita yang menyedihkan, yaitu di Sabah dan Sarawak. Kemarin mengadakan demo, orang Kristennya yang Katolik mengatakan, kalau kami tidak boleh menyebut Allah, maka kami akan keluar dari Malaysia. Ini sangat ironis. Diluruskan oleh umat Islam untuk menyembah kepada sesembahan yang benar, malah tidak mau. Ini aneh sekali, saudara-saudara. Dan tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Itulah yang disebut dengan merekayasa sistem, seperti yang terjadi atas anak saya dari mobil Pajero Sport yang menggunakan solar, justru nomornya bisa dipakai oleh orang yang menggunakan Pertalite. Bagaimana caranya? Ya dengan liku-liku mereka, kepandaian mereka, tapi pandai untuk kejahatan. Karena itu jangan kita berbuat jahat di hadapan Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan, jangan menurut orang Yahudi, karena orang Yahudi menyalibkan Yesua, orang Yahudi tidak mengakui Yesua sebagai Elohim, dan jangan ikut orang Arab, karena orang Arab sekarang sudah terjadi restorasi, di mana mereka juga menyembah kepada Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Weruah HaKodes. Sebelumnya mereka menyebut Yeshua HaMashiach yang selama ini kita kenal dengan Yesus Kristus dengan nama Yashua, bukan Isa. Isa itu adanya di Al-Quran. Orang Kristen Arab menyembahnya kepada Yashua atau Yeshua HaMashiach. Dan itu adalah Yahweh itu sendiri. Dan sekarang sedang terjadi restorasi. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara akan kembali kepada firman atau tetap merekayasa sistem? Semua jawaban ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Apabila video ini memberkati, silahkan bisa like, subscribe, dan komen yang sopan. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.